Ah, Waalaikumsalam. halo. Woi. Pendeta Marcel, Masya Allah. Waduh, keren sekali lo tempatnya lo. Hah? Keren sekali tempatnya lo. Keren. Ini mimpi apa ya saya didatengin pendeta Marcel ya? Justru saya senang sekali mau diterima. Silakan, Siap. Waduh. Ini penonton saya pasti penasaran. Kok saya Oh, di menonton sini? saya. Subscriber saya masih dikit lagi. Silakan. Ih, bagus banget tempatnya. Hah? Bagus banget lo Apa sih? tempatnya. Enggak biasa aja. Minum dulu dong. Siap. minum. Weh, Aduh. Minum dulu. Kita bingung mau bawa apa. Jadi tadi Dio kue-kuean. Kue ya. Iya, tadi bingung mau bawa apa. Foto-foto bawa kue. Oh ya, di situ ya. Ini banyak kue. Iya, katanya tadi di sini banyak banget makanan, tinggal pilih. Tinggal di mana, Mas? Mik dulu, Mik. Oh, Mik. Masih baru soalnya. Oh, masih Tinggal di Karawaci. Oh, Karawaci, Lipo. Tinggal di Karawaci. Oh, Tinggal di Karawaci, terus Dan dulu Kelapa Gading baru pindah ke Karawaci. Dulu pernah di film Lati Mas. Oh. Iya. Tahun 91. Berarti udah lama dong pindah ke Jabodetabek. Wah, dari 85. Dari 85 udah di sini. SMA-nya di sini. Wow. Awet muda ya. Awet tua, bukan awet muda. Awet tua, bukan awet muda. Awet muda lah maksudnya. Maksudnya kan kelahiran tahun berapa sih? Wah, saya 90-an ya? enggak sih, 80-an. 80-an. Cuman Ini baru awet muda. iya. Kalau gua awet tua. Cuman kalau jalan begini kayaknya orang itu 11-12 umurnya. Oh, 11-12. 11-20 misalnya. Berarti udah lama studio di sini. Belum, ini kita tadi sewa. Heeh. Berapa yang 2022 atau 23 lupa saya. Sewa yang punya orang Kristen. Oh iya. Baik, kita mau ngobrol baik. Terus akhirnya dia jual. Nah, setelah kita beli, pas kita beli yang sebelah juga jual. Oh, ini dua jadi Dua, satu ya. jadi kita buka. Terus kita beli satu lagi di seberang untuk ruang tunggu. Alhamdulillah. Iya, bagus Jadi banget. kan ini ada mimpi apa gitu kok masa Nggak di tahu. sini tetep gua kaget gua baru semalam nonton tuh. Cuma di situ kita ya Tapi seru bener bagus itu kontennya bagus. dan memang kalau aku tuh lebih kepada ya sudah diskusi-diskusi yang diskusi-diskusi yang Membangun membangun terus memang toleransi ya artinya bukan artinya kita mau menyatukan tapi sudah dengan kebenaran masing-masing. Iya. Itu bagus itu konsep ini. Iya. Soalnya gue enjoy banget nontonnya. Wah keren ini banget nih. Karena apa? Keluarga besar gue juga masih Kristen semua. Serius. Ini harus kita bahas ini. Serius. Kita harus bahas ini. Jadi di keluarga besar gue nih, yang masuk Islam cuma bokap dan Apa? papi udah masuk Islam duluan 7 tahun sebelum gue masuk Islam. Nah ini harus cerita di podcast saya ini. Tadi kita minta tolong ke tim nanya, maksudnya enakan tuh mau ngobrolnya apa mau di mobil beberapa konsep gitu atau mau di sini tapi kan Kenapa di sini lah? nggak apa-apa nih. Gini maksudnya. Gini. Ini kan Marcel tamu nih. Siap. Silakan Marcel jadi host. Oh siap. Terima kasih Nanti, banyak nih. Insya Allah saya datang ke tempat Marcel. Oh Ada studio kan? ada. Nah, nanti gantian saya yang datang, saya yang jadi host. Namanya sih Ruko ya. Oh, Cuman Ruko. masih lebih bagus Apa-apa. ini jauh loh. Ini Malah. kita tuh tips kita ketawa. Kita ngevlog di pinggir jalan aja jadi kok. Oh iya. Nggak usah mesti di tempat-tempat yang gimana. Tadi nanya katanya suka Ini dong, motor. kopi dong, Marcel dong. Kopi apa? Kok kita yang dijamu terus ini jadi nggak enak? Tamu gimana sih? Tamu harus dijamu lah. Boleh apa saja. Iya. Gitu. Apa? Kopi hitam, kopi krim. Hitam-hitam boleh dikit. Hitam. Iya. Enggak pakai gula. Biar kayak hitam dikit ya. Gue udah tuh Marcel. Pendeta yang muda, cakep, ganteng, energi, bener. Ini aja masih ganteng umur segini Oh, gimana siap. mudanya Ini ya. mau udah tinggal sisa-sisa itu. Tapi mungkin karena badannya terjaga ya. Rajin olahraga ya. Ya juga lah, sama aja. Cuman kalau mungkin suka olahraga apa nggak tahu lah. Iya. Soalnya kadang-kadang tuh ya kalau suka ngeliat orang Olahraganya ya juga nggak yang gimana. jalan gitu ya. Enggak, malah kadang menjalan. Gym. Motor sama pingpong. Oh. Mertua tuh suka banget motor. Dan iya kalau suka touring jauh-jauh kan maksudnya fisik tuh harus Iya. nahan. Nah itu tuh badan tuh. Paling kalau motor sport. Saya juga dulu nyentul.
Suka motorsport. Dulu waktu masih kuat, sekarang udah nggak kuat. Masih lah sekarang mah. Masih tegap begini. Sekarang kalau ke mana? Ke Sentul, ini yang udah nggak kuat. Sentul tuh maksudnya balap. Iya, balap. Dulu balap 2009, 2010. Wow. Makanya jaketnya banyak ya. Iya. Jadi bukan hanya sekedar suka tapi benar-benar hobi yang ditekuni. Ya, ditekuni doang tapi nggak bisa dijadiin duit gitu. Yang bagus kan hobi, tapi bisa mendatangkan duit, itu yang bagus. Betul. Nah, gua hobi tapi nggak ngedatengin duit. Sebenarnya ya susah juga sih kalau dakwah pakai motor kenceng. Cuma kan apa ya, motor itu universal kan. Iya. Ya. Katanya beberapa kali suka dakwah pakai motor. Ya gitu, kadang-kadang gitu. Kadang-kadang join sama teman-teman ada yang namanya biker subuhan. Di subuhan, jadi kita riding bareng-bareng, terus kita ke satu masjid itu, subuhan bareng di situ, sholat subuh. Wow. Positif banget, iya. Ya, jadi sambil riding, sambil ibadah. Rame pas itu. Iya, ntar kadang kita kemana ke puncak. Wih, seru banget. Karena kan hitungannya udah public figure kan, pasti kan menarik massa. Iya, gitu. public figure inilah ya. Enggak lah. Gimana sih? YouTube-nya aja lebih banyak ini loh. Saya baru membangun. Belum. Bentar lagi. Amin. Malah gua aja nggak pernah sama Habib Jafar. Iya. Sama Ustadz Felix aja gua nggak pernah. Serius? Belum pernah gua sama Ustadz Felix. Jadi duluan aku dong. Duluan Marcel malah. Kalau ke Densu pernah, ke Densu. Oh, Densu, ya. Richard Lee pernah. Daniel juga pernah. Daniel belum. Daniel mana tuh belum? Belum undang gua. Oh. Yang udah lagi siapa ya? Si Ari Untung udah. Abdel udah. Sama itu Boris Bukit. Belum ya ke Boris ya? Belum. Udah. Awal mula tahun lalu ya. Udah ya? Cuman bukan Boris khususnya yang apa? Timnya itu. Iya, Itu belum, jadi Corbuzier belum. Jadi Corbuzier-nya belum, baru yang login-nya. Oh, login-nya. Nah, itu login-nya itu sebenarnya yang bagus itu. Iya. Itu acara login tuh bagus tuh. Ketika ada pendeta Marcel di situ tuh bagus. Bagusnya apa, jadi toleransinya kelihatan gitu loh maksudnya. Lebih laku Bante Dira. Bante Dira ya. Tapi sering juga. Sama Habib Jafar aja gua belum pernah. Iya ya, padahal satu server Pak. Padahal satu sektor. Ya maksudnya jalannya masing-masing. Iya. Kalau Habib Jafar ini kan khusus apa ya, mempromosikan rahmatan lil alamin gitu. Kalau ini kalau gua khususnya buat ngobrol sama yang masih di Kristen gitu. iya loh. Ini Ki, mic-nya masuk nggak suara saya Ki? Hah? Masuk nggak nih? Masuk ya. Iya. Jadi ini Ngopi dulu lah. di meja ini udah banyak yang jadi mualaf loh. Enggak juga. Apa enggak juga ya? Jadi gini, sekarang banyak yang datang ke sini. Entah itu Kristen, entah itu Muslim. Oh, belum hidup ya? Oh, belum hidup. Yang datang ke sini banyak yang Kristen, banyak juga Muslim. Kalau yang Kristen jelas, dia mau diskusi tentang kitabnya. Tapi kalau yang Muslim ngapain? Apa itu biasanya? Bawa saudaranya, bawa suami istrinya yang mau murtad atau yang sudah murtad. Jadi yang masuk Kristen gitu. Nah, Oke. Jadi ternyata buat konsultasi jadi gitu. ini diskusi bagus loh. Masuk nggak sih? Masuk ya? Audio masuk? Ini dulu kamera dulu. Oh iya. Ini buat BTS ya. Izin. Siap. Oh, dulu ini Pak. Stop dulu boleh lah, Iya, stop boleh, dulu. boleh. Baru ini dah. Setup dulu biar suaranya. Oh sama nih mic-nya nih sama kita nih. Kita jangan sampai ketuker toh. Tukar tim aja mau. Tukar tim. Saya masih baru mulai deh. Oh ya? Tadi aja lupa bikin Oh jadi sekarang udah ada ini timnya. Iya, baru mulai jadi benar-benar pendeta industri nih. Oh pendeta industri. Iya dong. Tapi emang harus begitu. Iya, zaman sekarang ya. Bener. Kita kalau ya walaupun di belakang kita agama, Iya. tapi kalau kita bisa mempopulerkan, Iya. bagus. Iya, betul. Sekalian itu tadi kan maksudnya banyak keuntungan kalau makin dikenal Iya. gitu ya. Iya. Dan bisa yang penting tuh mencitrakan sesuatu yang positif. Itu bagus, maksudnya bisa diterima oleh semua kalangan. Jangan contoh om yang satu itu. Yang mana tuh? Banyak om-om nih.
Yang sempat cium tangan JK ya, tahu nggak? Oh, aduh. Yang memperagakan gerakan sholat di gereja. Nggak ngikutin. Gilbert. Oh, iya. Om. Sayang itu, yang begitu tuh yang menimbulkan percikan-percikan. Padahal itu tuh senior aku jauh loh. Jauh, saya tuh udah kenal dia udah lama. Iya, senior aku jauh banget itu. Saya dulu jemaatnya Insinyur Niko. Oh, ayo kita seru nih. Dulu Kristen ya. Marcel kan Tiberias ya? Tiberias. Gue dulu Betani. Oh. Kita kan sama-sama GBI. Iya. Kalau Tiberias kan Pak Saryaji ya? Pak Paryaji. Iya. Berarti Nanti cerita ya, nanti cerita itu ya, nanti cerita ya. Berarti sama ketemu dong, sama kenal dong? Sama apa? Sama Pak Paryaji ya? Aku tuh anak angkatnya jadinya, hitungannya anak rohaninya. Oh. Jadi Dulu ambil MTH-nya di mana? kalau MTH-nya dulu ngambil dua kampus, yang satu di Yang satu di Jafrai, yang satu lagi di Karawaci. Jadi memang pindah-pindah di Moria Harvest. bukan? Karawaci Moria? Nah, sekarang doktornya Moria. Oh. Jadi baru lanjut ambil dokter di situ. Tapi belum, masih STT Moria kandidat. kan? Iya. STT Moria kan? Kok tahu? Berarti kenal dong sama Pendeta Stanley Paparang? Belum ketemu kalau Belum saya. ketemu ya? Tapi namanya familiar. Dosen dia di sana. Oh. Kenal di mana? Debat. Memang. Ya itu kan jalur dakwah ya. Setiap orang kan jalur dakwah. Jadi kita memang suka berdebat gitu. Betul. Tapi berdebat itu bukan permusuhan loh ya. Iya. Bukan cari musuh loh, bukan. Pendeta saya, teman saya pendeta banyak. Nah, kita di kelas yang dosen-dosen Moria itu ya, mungkin karena dilihat beberapa profesornya ya. Beberapa profesornya pemikirannya terbuka Yang apa? tentang agama gitu. Bahkan melihat orang ateis pun ya itu adalah imannya dia gitu misalnya. Jadi jadi lebih terbuka. Izin toilet sebentar. Silakan. Ya. Belum udah terkencing-kencing mana sih saya? Di dalam nggak apa-apa toh, mic-nya toh. Nggak keresek-keresek malah. Ini profesional itu. Sama aja. Berapa orang timnya mas? Kita berempat berlima lah sama Dio. Berlima ya. 2 orang standby di ruko. Ada studionya itu, sana kan? Kristen semua atau yang Muslim? Muslim, Kristen semua, Kristen. Gerejanya berarti sama-sama Marcel. Beda? Udah beda. Mel, kita nggak ada pegawai yang Kristen, Mel. Kita nggak ada pegawai yang Kristen. Lu bilang aja mau makan babi lagi. Ada yang kangen bakute di sini? Dio, tolong itu kado clutch. Hotel udah? Gue yang kirim deh. Siapa, Dip? Nih ada yang mau nggak kopi hitam? Mas? Nggak ngopi. Kenapa nggak ngopi? Emang nggak Takut hitam? dari dulu. Oh, dari dulu. Nih Mas, ada yang mau ngopi nggak? Gue yang kirim aja, suaranya kok agak serak ya. Langsung aja.
Numpang ngecas boleh ya? Boleh dong, nih colokan. Colokan. Istri nggak diajak? Tadi mau ajak, cuma nanti berantakan studionya, anak masih kecil. Umur berapa anak? 2 tahun setengah. Oh, 2 tahun. Wah, itu mah. Lagi Heboh-hebohnya. udah mulai ngomong dong. Ini makanin dong, Sel. Iya. Bukan cuma ngomong, cerewet. Udah mulai ngomong ya? Waduh, udah debat politik. Buset. Ngeri. Iya. Nggak tahu dia bisa apa ya? Bisa banyak kata-kata yang kadang-kadang kita kaget denger. Oh gitu ya? Kebanyakan nonton TV kali. Beberapa ya, memang kita jaga takutnya kan amit-amit ada Iya loh. kan acara-acara yang udah nggak bener ya. Iya. Jadi kita jaga. Udah debat politik. Ngomongin ijazah nggak anak lu? Anak lu ngomongin ijazah nggak? Serem banget itu. Aduh. Ya bersyukurlah kalau Cowok cewek anaknya? perempuan. Cewek. Waduh keren. Kita panggil brother lah ya, kalau panggil part kayaknya jarak. Kok aja kok. Oh iya, kok aja. Kok aja. Kalau Ko Dodi apa? Anak berapa? Anak 3. 3. Cowok semua. Nambah 1 lagi lah. Punya anak cewek. Sama yang ini belum, udah 10 tahun. Sama istri yang sekarang belum. Oke. Anak 3 cowok semua, yang paling kecil udah masuk Islam, yang 2 belum. Fun aja. Nah ini boleh GBI semua. serius. Serius. Nanti kita matanya sama anaknya. Malah- Pembacaannya seru ini makin lama Malah makin banyak obrolan nih. malah waktu anak gua nikah, kan di gereja pemberkatan. Oh, udah gede. Udah lah, gua nikah muda. Gua umur 23 udah punya anak. Wow. Anak nikah kan di gereja. Seru nih. Masuk kita di gereja. Tahu nih kan. Obrolan. Oh tapi kalau gua masuk gereja, begini. Namanya artinya gini, kalau ke gereja dalam konteks sebagai ayah kan Sebagai ayah, ayah enggak. sebagai Iya dong. karena sebagai orang tua kan duduk harus paling depan. Betul. Nah, ketika kita dengerin pendeta, Pendeta. ketika kita dengerin pendeta khotbah, waduh. Tapi kalau pendetanya kan pasti lebih fokus ke itu ya. Enggak, gue cuma takutnya pas di gereja tuh, takutnya dikenalin gua tuh gitu. Ya terkenal gimana? YouTube-nya di mana-mana, cuplikan-cuplikan. Tapi ini makin lama makin banyak obrolan kita nih. Iya, direkam dulu dong. Kalau nggak direkam sayang ntar. Iya, mahal ini. Karawacinya di mana sih? Di itu Lipo di Lipo Village. Oh, Lipo Village. Kan Oh, ada perumahan oke. baru samping tol tuh. Iya. Cuma lihat begini sih terinspirasi. Soalnya kalau sewa ruko kan sekarang sewa ruko ya. Itu sewa. Lumayan juga kan. Udah di permak dalamnya berarti Baru interior. lantai 3, jadi dia 3 lantai. Oh. Baru lantai 3. Nah lantai 3 tuh udah lumayan, udah agak bentuk studio. Cuman bawahnya belum. Tapi maksudnya rutin nggak produksi videonya? Berjuang rutin. Kalau belum rutin, mendingan sewa studionya daripada sewa rukonya. Iya, betul. Kalau sewa studio kayak si Samuel Chris, Iya. itu jauh lebih irit. Iya, betul. Dia datang cuma bawa tab 2 biji buat promosi di meja. Dia tinggal datang, tinggal ngomong. Iya. Pernah tuh diundang sama Chris. Samuel Chris pernah gua. Ini dia di ruko gitu sewa Iya. per jam. Betul. Jauh lebih murah daripada sewa ruko. Kalau lu sewa ruko harus dandanin dalamnya, modal investasi, kamera segala macem. Betul, di situ terima bersih ya. Iya. Tinggal editor. Betul. Yang edit mereka malah. Oh iya, mereka juga bisa. Iya. Mereka ngeditin. Tapi kalau kitanya rutin produksi video, nah sewa ruko lebih worth it. Itu terinspirasi sama ini soalnya Om Deddy ya. Dia kan udah lama ya. Udah mulai di Corbuzier ya. Kantor dia kan kayaknya wah. Pernah ke situ ke tempat kantor ini. Kan satu kantor sama login. Heeh. Jadi kan keliling, Oh, lihat-lihat dekat situ. Ya. Kalau gue pernah diundang sama si itu si Deriansyah yang kasih solusi. Oh iya, Itu kan grupnya Dedi juga. Iya, betul. Udah dibeli. Udah dibeli. Nah, itu kan bener-bener segmennya memang awalnya muslim banget. Sekarang udah mulai ke bisnis kan. Iya. Iya. Banyak bisnisnya dia. Makanya ada beberapa serangan kemarin kan. Katanya awalnya dakwah, kok sekarang udah ke bisnis. Ya salah. Iya, perkembangan zaman. Iya. Tuntutan zaman. Iya. Ini mana yang dimakan kan dimakan-makan Oh nggak doyan iya, beginian? iya. Aduh, gue juga bingung nih mau ambil yang mana ya. Iya, enak semua jadi. Ini jajanan begini tapi juga yang bikin orang Kristen. Oh iya. Pak, permisi mau blocking di sini ya. Boleh? Aman ya. Di sini aman sih.
Jadi 3 kamera Ki ya? Oh iya. Loh, jadi kalau Marcel udah pendeta gembala atau? Wah, kalau di Tiberias, gembalanya cuma 1. Terus kalau setiap cabang itu dihandle sama disebutnya koordinator. Kalau GBI kan ada gembala lokal gitu. Kalau kita enggak, gembala tetap terpusat. Jadi gitu, hari Minggu keliling-keliling. Gembalanya sekarang siapa? Ibu gembala. Jadi Istri. kan kemarin kan Istri iya, Bapak Riyadi. Bapak Riyadi dipanggil Tuhan. Sisa ibu sama dibantu sama 2 anaknya yang cowok melayani Tuhan. Dari 4 yang 2 bantu di gereja. Kalau yang di apa? Pendeta Philip Mantova itu apa sih? Mawar Saron. Oh iya. Yang Surabaya ya? Jakarta juga gede dia. Gede banget. Yang di Surabaya itu gede banget. Iya. Kalau nggak salah terbesar udah Asia Tenggara. Oh, itu Nginden. Masih yang paling gede Nginden. Betani kalau nggak salah itu, Betani Nginden. Betani? Cuman memang dia baru buka yang di atas Mall Pakuwon Mall itu gede banget. Itu gede banget. Tahu dong SICC? Sentul? Ah, iya. Itu GBI Betani sebenarnya. Iya, Pak Niko ya. Iya, kan Tiap itu. minggu kan gua nyumbang dulu. Jadi Tiap minggu kan bahas ini masuk, ini harusnya masuk. Iya nih, makin lama obrolan kita nih makin masuk. Dua amplop tuh tiap minggu. Iya kan itu gede banget itu. Kemarin teman bikin konser Maria Carey di situ. Iya emang soundnya bagus sih. Nggak tahu kalau ditambah atau enggak ya, tapi memang kemarin Memang itu ya memang konsepnya belum konsep buat gereja awalnya. oh itu mega church sih itu kalau situ ya. Itu kalau dulu dapat izin jadi gereja terbesar itu. Oh dia nggak dapat izin ya? Jadi izinnya tempat konser. Convention Center. Oh. Nah cici gua kerja di situ dulu. Ini makin banyak sih. Ini kalau obrolan gini tuh banyak yang bisa dibahas ini sebenarnya. Banyak. Ya kan kayak Cici, berapa bersaudara. Aku sih paling lebih ke tertarik dengan kehidupan seorang kodonditan sih. Nggak ada apa-apanya. Ya maksudnya nggak, ya Bukan mau yang bilang nggak ada istimewa. apa-apanya, tapi kan dampaknya, iya kan. Iya. Terlepas sekali lagi balik lagi terlepas dari latar belakang agamanya ya, tetapi apa yang dikerjakan, dakwahnya kan berdampak banyak orang, memenangkan banyak jiwa. Istilah Kristen banget itu. Iya itu Mencari jiwa. misionaris Muslim ini. Misionaris. Aman. Ini aman sini sih kamera. Oh jadi Kodondi juga ya? Ya ini satu. Yang ini buat center. Ini buat Marcel. Oh jadi kita ini satu obrolan dua Iya. Oh siap. Nanti kita kan kamarnya masing-masing. Jadi kapanpun mau ditayangin jadwalnya nggak Iya, tergantung. iya. Nggak kena itu, Iya. nggak kena meta. Kali aja kan Meta-data. subscribernya Kodondi subscribe Iya, juga. iya. Iya dong subscribe saya. Asik. Saya butuh subscriber. Udah banyak kan ya? Kayaknya udah lama kan soalnya. Enggak lah 1,2. Wih rendah hati sekali 1,2. Ya elah lu kalau bandingin sama 30.000 Densu. ya itu mah Itu mah jauh banget dibandingin sama Densu mah. maksudnya untuk dakwah segmented itu gede banget loh. Ya memang kalau buat yang dibilang yang di bidang apologetika gitu ya. Iya, Ya. spesifik lagi Ya, kan. Yang apologetika memang segitu gede. Berapa Marcel? 30.000 baru bikin kan? Sebenarnya kalau YouTube-nya sendiri udah lama, cuman baru mau bener-bener seriusin begini baru berapa bulan ini. Nggak lama kalau kayak Marcel mah. Amin. Nggak lama. Semoga 1 juta juga sih ya. Alah, Aku butuh mana itu ya? lebih lah 1 juta mah. Itu, yang kuning tuh. Golden. Oh Tuhan, oh Tuhan, Asik. oh Tuhan. Ini aja susahnya minta ampun loh. Enggak, sebentar itu mah. Beda umat sih. Kata siapa? Di Kristen juga banyak kok yang ratusan ribu. Kemarin, nanti boleh nggak bagi yang awal kita obrol tadi? Boleh, boleh ya. boleh. Ki, Kasih semua nanti ntar. minta ya, minta yang tadi obrolan dari tadi
buat kita bagi dikit. Udah nggak ngomong apa kode. Emang tadi udah ngerekam dok? Untuk datang? Hah? Cuman mic-nya kan belum hidup tadi ya? Tadi nggak vision dikit. Oh nanti suaranya naikin aja dikit. Iya. Obrolan tadi tuh menarik buat di awal. Iya. Jadi di awal nanti ngobrolin ulang aja tadi. Nih. Atau yang tadi dari Action Cam nanti bagi juga ke tim Kodondi Iya. ya. Kalau kayak GoPro gitu kan audionya kan sensitif ya. Lumayan. Walaupun ya paling mereka agak noise dikit. Nego. Ini aja baru beli ini kemarin. Ya. Tripod. Soalnya biasa kita di studio tripodnya ada yang dipinjam ini kebetulan kan aku kan diajak di MNC jadi ada satu host acara host gitu kesaksian. Ini produsernya. Oh, Kita oke. ajak mau Dibajak maksudnya. Nggak sampai dibajak. Jadi beberapa hari tertentu. Kebetulan istrinya tetangga di sini deket sini. Oh gitu, mau deket sini. Di mana mas? Komplek Cibubur apa ya di situ Pak? Di lewat Vivo lagi sedikit. Vivo sana. Vivo sana bukan Vivo sini. Oh Vivo sana. Oh. Al Azhar belok ke kanan. Oh Al Azhar, oke gitu. Sebelum Arundina Oh, ini komplek sebelah kanan sebelah apa danau itu yang ada danau ya? Iya. Oh, oke. Lo kalau Marcel tuh pindah ke Jakarta kapan? 2007 merantau. Oke. Iya. Dari Manado. Orang tua di sana? Orang tua di sana. Manado semua? Iya. Ada Chinese-nya nggak sih? Dikit. Dari? Sebenarnya basically begini. Kalau orang Manado itu memang kalau secara leluhurnya itu Mongolian kan. Mongolian. Nah, cuman dari sisi papa tuh udah campuran. Ada Eropa? Ada Belandanya dikit Belanda. sama ada kayaknya dikit. Ya udah dicampur-campur. Jangan-jangan keturunan Yahudi? Bener? Ya dipesek dong saya. Kan di Manado kan ada kan komunitas Yahudi? Ya itu ada. Yang di mana? Di Bitung Tondano, apa di mana? Tondano. 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 Iya. Emang nggak ada. Itu mah kalau dia kan mancung tuh. Brother Toar ya namanya ya. Itu kan mancung tuh. Itu kalau bilang Yahudi cocok. Emang kita Kan ada Yakub baru kan? itu nama Iya. ya, Toar panggilannya ya? Toar ya. Toar Palilingan kalau nggak salah. Dulunya dia fotografer kan ya? Jujur nggak tahu loh, nggak tahu. Dulu dia fotografer. Oh iya. Iya. Oh. Sekarang iya. Ada sekarang lagi dibangun. namanya ya Arabi siapa ya di Bekasi itu. Itu lebih tinggi kayaknya. Namanya lupa siapa, Arabi Daniel atau siapa gitulah di Bekasi. Bekasi ya? Di Bekasi. Tapi sama Yakub baru ini ada kayak beda denominasi gitu. Oh iya. Ya ada juga di Yahudi. Nah, Saya kalau enak. yang Daniel itu dia lingkupnya lebih luas. Dia seluruh Indonesia. Beberapa kali ketemu sama yang Yakov berapa kali di acara kebetulan dekat sama kakak rohani. Jadi waktu bapak meninggal, bapak gembala meninggal, itu di acara itu ada datang. Cuman memang nggak pernah ngobrol yang sampai mendalam. Baru tahu juga dulunya fotografer, baru tahu. Dia dulu pernah, saya punya temen dulu, Chinese Jawa, masih muda, 30-an. Sekarang dia pelaku Yudaisme. Nah, dia dulu sama Yakub baru agak deket. Cuman memang orang ini banyak masalah lah, kemana-mana tuh ada masalah gitu. Dulu pernah tinggal di sini 6 bulan. Lama dong. Iya, 6 bulan pernah tinggal di sini. Tapi nggak ada keturunan Enggak, Yahudi sama- bukan. Orang Chinese Jawa. Tapi jadi pengikut agama ya. Tapi pintar, anaknya pintar. Bener. Masih muda. Masih muda. Baca Ibraninya pintar, Oh wow. baca Qurannya juga pintar. Wah. Jadi dia memang linguistiknya memang tinggi gitu, bagus. Iya ada orang Bahasa memang, Inggrisnya bagus. orang memang bakat di sana. Iya. Ada dosen nih sekarang dia bisa 9 bahasa lancar Wih. semua, Arabnya bagus. Ya itu ya talenta ya. Kalau kita kan paling bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Manado, bahasa Jakarta. Ayo, belum bisa ya. Belum ya? Pakai kak. Ini Pak. 11.40 aku menunggu habis sur aja. Nunggu Iya, apa? mau sholat dulu. Sur apa? Sore jam berapa? 12 kurang 10.
Iya, sholat dulu aja. Oh ya udah, suruh dulu. Aman. Suruh dulu. Sambil nunggu teman-teman saya. Iya. Kalau gitu makan dulu, baru podcast. Habis sholat makan baru podcast. Kalau gitu mikir lepas dulu dong. Tanggung sih datangnya jam 11 ya? Iya, soalnya tadi tuh jam 10 ada kelas dulu. Oh, kelas jam tanggung kalau jam 11. Sebentar zuhur. Iya, makan. betul. Mendingan tadi jam 9 ya sekalian ya. Waduh, Atau kalau jam 9 berat loh. masih ngantuk. Suka begadang? Bertiap Jam hari. 2 masih di sini. Jam 2 tuh udah diterak-terakin seluruh. Ada saya tinggal duluan kok jam 1 saya. Kalau selama bulan Ramadan, Iya. malam-malam nggak makan. Iya kan, karena sahur kan jam 3. Malah kalau tamu datang kalau bulan Ramadan kan kita terawih dulu. Ah, Jadi saya kasih jam ketemu tuh sholat terawih paling cepat setengah 9 jam 9. Udah datang sini iya. diskusi entah jam 1 malam, jam 2 malam syahadat. Makin Kalau bulan Ramadan. Tapi kebanyakan orang-orang yang pindah gitu masuk Islam, kebanyakan yang saya tahu urusannya kena menikah. Kebanyakan ya, mostly gitu lah. Kalau yang benar-benar cari apa ya, cari perbandingan benar-benar itu nggak banyak. Oh, lebih banyak karena cinta. Kena Ya. menikah. Dan beberapa couple gitu datang sini yang beda agama, datang sini konsultasi. Saya itu menjelasin dari Quran begini, di Kristen begini, sama-sama nggak boleh loh. Bahkan yang Kristen saya bacain tafsirnya. Habis itu pulang, dengar kabar putus. Berapa kapal begitu? Tapi mendingan begitu. Iya. Daripada dipaksain. Iya, betul. Aku juga setuju bahwa lebih baik gagal menikah daripada gagal dalam pernikahan. Betul. Apalagi kalau udah punya anak, kasihan juga kan. Betul. Suami istri datang sini. Oh. Istrinya Islam, suaminya Advent. Wah, Sampai ribut di sini. Istrinya ngancam, kamu kalau nggak masuk Islam kita cerai kata gitu. Ya Saya cuma nanya dulu nikahnya gimana bu sebelum itu kan. Ternyata ada lembaga yang bisa menikahkan orang beda agama di Indonesia. oh, Tapi oke. nggak tercatat di catatan sipil. Oh, Ah, iya. oke. Iya. Malah yang lembaga itu malah lembaga yang mengaku dari kalangan Islam. Oh, Islam liberal. oke. Aneh begitu ternyata, jadi nggak perlu ke Singapura komunikasi beda agama. Wah, oh. Di Indonesia bisa, cuma nggak tercatat catatan sipil ya. Iya, secara karena secara negara kan sekarang udah nggak boleh ya? Nggak boleh. Dari tahun 74 juga nggak boleh. Oh, oke. Nomor 1 tahun 74 undang-undang pernikahan. Nggak boleh. Semua agama melarang, negara melarang. Cuman banyak yang beda begitu kan? Rata-rata entahnya Kristen masuk Islam dulu, setelah nikah baru mereka balik lagi. Oh, oke. Itu banyak begitu. Cuma untuk pada saat Cuma buat nikah doang. wow. Berarti udah berapa banyak yang dimualafkan? Dari tahun kemarin 300-an. 300. Itu tuh. Ya banyak lah Kalau 300. Masjid Sunda Kelapa tuh dari tahun berapa tuh? Udah 18.000 masih Solo. Maksudnya untuk Kita sebuah tim yang kecil cuma 6-7 orang di sini. Iya, 300 banyak itu. Wow. Yang masuk podcast berapa banyak? Dari 300 itu kira-kira ada hampir 80 orang yang nggak mau ditayangin. Oh. Karena urusan keluarga. Iya. Ya kan? Kita juga harus hormatin. Iya, privacy Kita ya. harus lindungin kepentingan mereka. Betul. Jangan sampai mereka masuk Islam di sini kita expose, merekanya bermasalah di rumah. Iya, Nggak betul. mau juga kita. Berantem keluarga, kasihan. Dicoret dari kartu keluarga. Jadi ada yang bertahun-tahun menyembunyikan keislamannya. Iya. Tahun. Sah-sah saja sih sebenarnya kan. Iya, boleh-boleh aja. Karena kan agama bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan kan. Iya. Ya, tapi kan keluarga juga karena masih banyak orang tua kita, entah itu Kristen, entah itu Islam dan agama yang lain, ketika ada anggota keluarganya pindah agama mereka nggak terima. Iya. Ya. Di Islam kita juga pasti nggak terima kan? Kristen juga begitu. Ya kita maklum, sangat maklum. Karena kan kalau konteksnya kan ini setiap agama punya klaim kebenaran, punya klaim keselamatan masing-masing kan. Jadi mungkin kalau ada orang yang dia kenal terus pindah, mungkin dia ngerasa wah
sayang Mending nih. orang kenal, anggota keluarga dalam Iya. satu rumah. Satu rumah. Cuman kalau di Jawa banyak satu rumah bisa 2-3 agama. Oke. Di Jawa ya. Jawa ya justru ya. Kalau di Manado mungkin nggak ada. Kalau di Manado mungkin kalau satu keluarga ada tapi sedikit ya. Dikit ya. Kalau di Jawa banyak. Kayak Magelang, Salatiga. Itu Oke. banyak. Satu rumah ada yang Islam, ada yang Kristen, Katolik. Wow. Per satu keluarga. Jawa Tengah, kalau yang daerah agak selatan, yang daerah-daerah Kabupaten Banyumas gitu, malah ada satu daerah Buddha semua. Dan campur dengan Islam. Oh iya. Buddha tapi pribumi ya, bukan orang Cina loh. Oh wow. Pribumi tapi Buddha. Wow, Bante siapa yang kesana itu? Gak tau kan? Loh, kita udah kedatangan berapa kali ke sini, anak Iya. muda. Nggak kelihatan Cinanya, memang bukan Cina. Indonesia asli. Indonesia asli. Ketika kita cek KTP-nya, Buddha, nggak salah Buddha. Bener. Penasaran nggak nanya gimana dia? Penasaran saya tanya, loh memang kamu dari keluarga apa? Buddha, orang tua saya Buddha. Oh. Kampung mana? Di Jawa tapi agak selatan. Oh, Jadi oke. mungkin itu peninggalan Dulu ya. Majapahit. Terus menerus. Orangnya, gitu. Di Dieng, Dieng. Dieng ya, itu masih ada satu desa Hindu semua. Wow. Bener, masih ada purinya. Memang kalau sering touring kayaknya makanya pengetahuan. Cuman itu nggak ekspos. Iya, nggak ke-publish kan? Orang taunya orang-orang Hindu ketika Majapahit, akhirnya mereka pindah ke Dan Bali semua, kan. heeh. Masih ada sisa-sisanya di Jawa. Wow. Dan terjaga sampai Di sekarang. Tengger, Bromo, nah kalau itu kan kelihatan. Tapi yang di dia nggak ekspos tuh. Oh. Itu pas main ke sana, pas lagi Iya. touring. Dari mana-mana. Oh, wow. Jalan-jalan. Iya pengen banget gitu keliling-keliling. Cuma dulu karena Naik pernah. motor ya? Sebenarnya dulu suka STM kan. Cuma pernah kecelakaan Oh. terus hampir meninggal. Jadi makanya kayak trauma gitu. Kecelakaan apa meninggal? Pokoknya biasa lah namanya anak muda, darah muda, larinya udah kayak apaan itu Motor padahal. apa tuh? Oh zaman dulu tuh masih zaman-zaman Satria, Oh, Satria. 125. Iya ya kan Satria yang Kencang itu katanya. yang lampunya kotak itu. Wah, Gua yang itu bikin tuh speedometernya. serius. Bener? Speedometer yang kotak itu? Heeh. Gue yang bikin. Dulu kerja di mana Di itu? mobil. Oh. Join sama perusahaan Jerman. Oh iya udah. Kita yang bikin speedometer buat motor-motor Suzuki. Satria, terus apa lagi? Shogun. Iya. Pada masanya tuh sangat revolusioner kan. Iya. Kencengnya minta ampun. Motor bebek tapi engine-nya kan gede. Iya. 150 bukan 125 Satria. Oh 150 ya itu ya? Iya. Yang pertama kali yang kotak itu loh. Iya, 150. Oh itu banyak banget yang meninggal tuh gara-gara motor itu tuh. Temen saya aja banyak banget loh gara-gara Iya. apa ya kenceng banget kan dia tuh. Kencang, emang kencang. Bodinya enteng dan kencang. Nah, Iya. wih ngeri itu. Gue juga dulu pernah ke Satria. Emang khas 2 tak ya. Iya. Mau sholat dulu jam kurang 10 ya. Bentar ya. Siap. Merokok nggak? Enggak. Nah, gue sebat dulu ya. Silakan. Iya. Kopinya enak. Kopi apa nih kok? Nescafe. Oh iya. Kok enak juga ya? Hah? Udah Kak, cuma 1 kelas doang. Cuman tadi tuh mau masih itu nggak? iPad-nya di mana? Oh, handphone Kak tadi mana ya, Dio? Ah, mana handphone aja deh. Kayaknya punya kita. Pakai punya kita aja kalau ada yang minta. Yes. Kita pinjam punya Doni. Apa? Kamera ini yang ini agak-agak nggak kebaca kap. Oh, Dikit. kenapa Ki? Baterainya juga nggak bisa dicas. Oh, masa kalau podcast sama Ustadz Abdul Somad keren gitu ya. Oh ya ini tim juga. Tadi bawa mobil parkir dulu.
Enak ya kalau udah studio udah begini ya. Iya, lumayan. Oh, ada yayasan juga. Kita ada yayasan. Oh, wow. Karena kalau ngeluarin sertifikat mualaf kan butuh yayasan. Oh. Kalau nggak sah di Dukcapil ya. Oh, gitu ya. Mau toilet? Iya, Masih teh? Enak juga kalau begini ya, studio, udah rumah. ini sebenarnya 2 unit Iya katanya ya, awalnya ini dulu terus sebelah juga jual. pembatasan. Iya, dijadiin satu. Oh, coba coba. Ada 2 nih Marcel di sini. Yang satu Marcel pesulap merah. Oh iya. Suka juga dia bareng konten di sini ya? Iya, berapa kali sini. Iya. Ternyata dia Muslim ya, kirain Kristen loh. Oh, ternyata dia ini juga religius. Oh iya. Padahal kalau kelihatannya kan kayaknya sekuler. Kelihatan hiburan ini kan entertainment banget ya. Iya. Tapi dia mulai dari nol loh. Dia. Iya, betul. Udah azan belum sih? Hah? Ini makan dulu ya. Iya, sholat dulu kok ya. Salat makan ya. Siap. Hari ini cuma 2 sih. Hari ini cuma kemarin sebenarnya iya. Kayaknya udah sengaja ini pakai. Kan banyak sih kalau. Banyak ya. Cuman gini, kadang orang Islam pun, orang Islam ya, ada yang alergi dengan Yesus. Padahal banyak di Al-Qur'an. Mereka nggak pernah baca Quran terjemahan bahasa Inggris. Di Quran terjemahan bahasa Inggris juga Jesus. Iya. Jesus son of Mary. Asik. Jadi jangan alergi sama kata Yesus gitu. Saya sering bilang gitu sama teman-teman Muslim. Hanya harus banyak baca ya. Sampai buku-buku teologi ada. Harusnya tadi mau bawain sebenarnya mau bawa buku teologi perjanjian baru juga. Cuman tadi mikirnya apa mau dibaca nggak? Baca-baca aja dia mah. Iya ya. Dia mah baca-baca Iya. kok. Sama kayak Habib Jafar juga dia bilang kalau soal ilmu mah dia suka. Makanya kemarin pas main ke rumahnya sampai buku-buku pendeta ada semua. Itu lengkap. Iya makanya. Sampai Alkitab juga ada. Aduh. Nanti dikirimin buku. Ingetin ya. Ini tuh bagian sakit loh. Apa? Tato di sini sakit banget loh. Paling sakit. Iya. Paling sakit sini satu sama pantat. Iya Mas ya. Betul nggak? Sini sakit nggak Mas? Ini sih enggak sih. Kurang. Ini kan ya, ini tuh paling sakit banget. Ini dulu tatonya naganya nggak ada pesono. Sering olahraga bawa ketek jadi nggak ada pesono. Pindah dia. Kenapa sih naga kodon nih? Enggak. Ini cuma buat nutupin luka aja. Dulu ada luka panjang. Oh. Kalau orang kulit putih kayak Marcel ini kalau tato bagus ya. Warna gitu. Biarkan produser saya aja yang bertato, saya mah. Iya. Ini kayaknya udah nggak ada yang nambah juga kan ya? Enggak. Nggak kan? Dan semua. Masih ada satu di sini. Oh. Nah, kalau ini kuat. Pengen jagain gitu sih. Dia tahan ya. Kuat banget nih. Semua baikon juga nggak mati. Kulit yang. Oh siap, aduh kita yang merepotkan. Siap, makasih banyak. Yang nggak kebagian pesenin lagi mah. Aku sih jujur baru makan tadi ya.
sarapan. Dan tadi sarapannya jam 10. Jadi aku izin. Nanti aja. Nggak apa-apa makan. Enggak, sama aku gitu. Maksudnya aku mau berbagi aja, berbagi itu. Terserah atau mau nanti Aman. aja di podcast. Nggak apa-apa, jangan. Makan dulu. Lanjut dulu. Tapi yang viral itu ya, apa? War takjil ya? Iya, kaget juga itu nggak Itu dari nyangka. mana sih idenya? Sebenarnya kan memang karena mungkin dari Manado ya, udah terbiasa kan dengan pergaulan yang apa dengan Gitu ya. umum campur. Kemudian bercanda ya buat kita yang tahun 80-an kan lahir tahun 80-an tuh bercanda begitu tuh normal. Cuman dari sensitif aja sekarang. Nah, itu yang kita coba bawa lagi. Pecah. Bagus itu benar. Ya, membawa berkah. Jarang-jarang kan pendeta di Jarang, berkah. nggak ada yang- Berkahnya di bulan Ramadan, makanya Ramadan. saya paling banyak undangan bulan Ramadan sekarang. Iya. Beberapa kali juga pendeta datang sini. Oh iya. Malah pengen lihat itu buku yang sini. Makanya tadi tuh pengen foto dari situ, bikin video singkat dari situ. Ambil aja. Soalnya kan kalau mau lihat tuh kayak rak buku pendeta gitu. Tadi tuh aku mau bawain, Pendeta malah nggak punya. aku mau bawa ini tadi teologi perjanjian baru, tapi dibaca nggak ya? Tapi kayaknya suka baca Yang buku. mana? Yang 2023 apa Yang baru, ada yang baru 2004. Ada 23? yang baru yang TP2 kan? 23 itu. versi enggak, ini baru keluar lagi. Dari mana RAI? Ada teman yang nulis. Namanya Pastor Dr. Edi Juntak namanya. Orang Indonesia? Indonesia. Bagus juga pembahasannya. Oh, maksudnya ini bukan Bible tapi. Buku pembahasan teologinya. Ini ada juga loh. Ini. Kemarin kan bikin ini juga ya. Wah, ini obrolannya sayang banget kalau nggak direkam nih ya. Iya. Tapi pengen ngobrol. Tahan banget. Habis ini kita mau wawancara itu sutradara, sorry, Sorry. Apa dari siapa? film Gereja Setan. Oh, Jadi abis yang terang-terang kita kegelapan sana. yang main Mongol ya? Udah pernah ketemu Mongol belum? Mongol sih beberapa acara sering ketemu. Sering ketemu? Gua udah podcast nggak mau lu. Oh iya. Padahal dia kan apa ya? Dia kan sebenarnya kan agak ini kan sebenarnya open kan? Open kan. Iya. Waktu dia bahas kisah hidup Tuhan Yesus sama Muhammad aja kan itu begitu Iya. enak gitu. Pernah kita undang nggak mau? Saya juga pernah undang pendeta Jason. Jason Jason yang itu yang Pakuan juga. Jason siapa namanya? Brian ya? Brian. Oh, iya. Yang main di Gereja juga ya? Nggak mau juga ya. takut pindah kali. Ya. Bukan berusaha. Lemah mereka. Lemah berarti. Itu boleh tuh Ini cuma dibahas. buat ngobrol doang. Karena kan gereja dia kan nggak mau perpuluhan. Oh iya. Kan? Yang Brian. Dia kan gereja apa progresif ya? Kristen progresif cuman kan ditentang banyak orang. Udah terlalu keluar dari dasar teologi yang primer kan. Seru pada ngobrol sama dia tuh, dia waktu itu pernah ngundang di Kan acara masih- solusi. Masih anak muda banget gitu sebenarnya kayak pikirannya. Lulusan Aussie kalau nggak salah dia. Asli ya?
Aku izin lanjutin aja di mobil ya. Masih kenyang banget. Yo, nanti bawa ini ya. Makanannya pakai 4142. Makanannya pakai 4142. Masih kenyang. Ternyata kalau terlalu kenyang bahaya. Kalau ngobrol sama Kodoni mah, kalau nggak konsentrasi tiba-tiba Islam aja aku. Bahaya. Kita harus konsentrasi. Harus fokus ya. Fokus. Tiba-tiba loh, mualaf nih. Aduh. Sebenarnya sih obrolan-obrolan begini, natural begini yang itu ya. Kadang-kadang kalau udah terlalu settingan tuh jadi nggak ini ya. iya nggak dinikmatin. Kemarin waktu sama Densu, podcastnya berapa lama? Sejam lah, sejam. Dan itu benar baru keluar dari kamar mandi udah mulai. Kan dia pas belakangnya dinding ini kan kamar mandi. Gue waktu podcast di Densu, kan sama Coki Pak Dede, podcastnya 1,5 jam. Yang tayang 51 menit. Oh banyak dipotong. Oh itu sih soalnya memang kan sensitif itu obrolannya kan. Untung gue buat tim sendiri ngerekam juga. Oh iya. Gue punya rekaman 1,5 jam. Oh ditayangin nggak itu kok? Enggak, yang gua rekam nggak tayangin. Oh Kan gue diundang. iya. Kode etik lah. Iya. Ya kan kadang-kadang ada yang kalau izin kan ya boleh-boleh aja. Tahu pendataan dari Tunggal? Tahu. Dia kan sering mereaksi video saya kan. Tapi saya ajakin ngobrol ketemu gini nggak mau. Oh. Sayang. Padahal dia kan ada podcast juga kan. Terus dia ngajakin saya podcast di Densu. Saya bilang boleh, teman saya juga harus merekam. Saya juga harus tayangin di channel saya dong gitu. Nggak mau. Padahal kalau ngobrol begini kan enak malah. Iya. Kita debat itu bukan berarti harus bermusuhan. Iya. Betul. Gua Menghargai. kontraktor sama gua Banyak banget profesinya. konsultan pajak. Serius. Serius. Kayaknya profesinya banyak banget. Customer gua Mas Kristen semua kan. Oh. Jadi masih lanjut. Masih. Ada staff yang jalani. Wow. Jalan selain Customer berdakwah. gua Kristen semua. Iya dong. Itu baik gitu. Jadi kalau urusan pajak, misalnya nih customer saya, klien saya mau diperiksa sama pajak ini, yang datang kantor pajak saya, Oh. ketemu sama orang pajaknya, ngobrol, kasih data, udah beres. Yang nego sama kantor pajak itu saya. Wah, mereka lihat lagi, wah ini selebriti dakwah nih. Belakangan ketika udah punya YouTube, orang pajak pada tahu saya kan, jadi kurang gimana gitu lah. Mereka mau kejar pajaknya juga nggak enak. Iya. Wah. Cuma kan ini di bawah yayasan kan ya. Kalau yayasannya sendiri udah berapa lama kok berdirinya? Ada. Yayasan kita ada 2. Oh ada 2. Yang pertama Yayasan Pembinaan Mualaf di Surabaya. Oh itu di bawah Kodondi juga. Di situ bendahara sama ketua Dita. Oh. Udah dari 2017. Aku buka ini. Akhirnya gua buka lagi satu lagi ya. Yang Garda itu ya. Garda Garda Mualaf. Nah itu baru setahun. Oh. Iya. Aku juga baru bikin yayasan cuman. Baru bikin? Iya, sama itu Pak Sabar sama John LBF. Oh, John LBF. Iya. Apa? Iya. Kok bisa bikin sama dia? Nah, partnernya yang Pak Sabar itu jemaat. Jadi pas ngobrol-ngobrol di Natal, dia bilang, "Pak, udah saya berkatin Bapak, saya bikinin yayasan." Oke. Jadi semua diurus ya. Pak Joni juga masuk di yayasan? Enggak. Oh, enggak. Cuman maksudnya perusahaan mereka. Kan perusahaan mereka salah satunya adalah selain konsultan pajak, mereka tuh mendirikan PT, CV, yayasan. Kalau ini makanya kemarin tim bilang, "Ayo itu ajak podcast John LBF juga main ke kantornya." Pak Jon ya? Iya. Kan dia juga sekarang jadi 234 konsultan hukum 234 ya. Di bawah naungannya Pemuda Pancasila kalau nggak salah itu. Kalau Pemuda Pancasila sering tuh ngundang Natal.
Cuman yang DKI, kalau yang lain belum. Kenal juga sama John LBF. Tahu aja, tapi nggak pernah. Oh. Kirain Godondi yang memualafkan dia, bukan? Iya, baru nama John ya, Johannes ya. Jadi Marcel dari mana? Dari sono? Iya. Kan ada buku-buku, ada Alkitab. Asik. Ya. Lu ke situ bawa Bible sekalian taruh situ. Saya harusnya mau Nih, Kodondi baca nih, baca gitu dong. baca. Ayo baptis. Aduh. Itu nyambung mana Ki? Casan Ki.